Sobat TH2, kembali kami akan mengangkat eksplorasi Tatar Parahyangan. Kali ini tim hati-hati tertarik mengunjungi Pantai Cigebang yang terletak di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di pantai itu terdapat Batu Kukumbung, yaitu sebuah karang yang di atasnya seperti kursi yang disediakan untuk acara sunatan dalam istilah dan adat istiadat masyarakat Sunda. Ada yang menceritakan bahwa di Batu Kukumbung tersebut adalah merupakan satu titik tempat di mana Prabu Siliwangi didesak untuk dikhitan oleh putranya yang bernama Pangeran Kian Santang. Ada pula yang mengatakan bahwa Batu Kukumbung adalah merupakan tempat di mana Ratu Pantai Selatan menyimpan berbagai perhiasan emas hasil pampasan dari dunia masyarakat manusia yang sekaligus sering dijadikan iming-iming jalan pesugihan bagi yang meminatinya. Kesimpang siuran kabar yang ada mendorong tim hati-hati untuk menelisik lebih jauh tentang misteri Batu Kukumbung ini. Setelah melalui wawancara dengan berbagai pihak, yaitu para tokoh budayawan dan beberapa tokoh masyarakat Sunda yang dipandang memiliki kapasitas dalam memberikan keterangan tentang Batu Kukumbung ini. Maka inilah narasi yang akan kami sampaikan dan eksplorasi yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Sobat TH2, izinkan pada segmen kali ini kami ingin mengeksplorasi kisah tentang perjumpaan Prabu Siliwangi dengan salah satu putranya yang bernama Prabu Kian Santang. Saat ini kami berada di Pantai Cigebang, Cianjur Selatan, di mana kami akan menguak misteri Batu Kukumbung. Saat ini saya sudah berada di Sancang 1 atau Batu Kukumbung. Selamat menyaksikan, hati-hati. Dikisahkan dari beberapa sumber bahwa ketika Raden Pamanarasa berkuasa di Pajajaran, pada saat itulah menikahi Nyai Subangkarancang, putri dari Ki Jumajan Jati yang saat itu sedang belajar di pesantren Syekh Kuro Karawang. Akibat pernikahan itu, Raden Pamanarasa yang bergelar sebagai Prabu Siliwangi akhirnya memeluk Islam. Dari pernikahannya itu dikaruniai dua orang putra yang bernama Pangeran Walangsungsang dan Pangeran Kian Santang, serta seorang putri yang bernama Nyimas Rara Santang. Ketika putra-putri Prabu Siliwangi beranjak remaja, ibunda mereka yaitu Nyimas Subangkarancang meninggal dunia. Dan entah karena apa, tiba-tiba Prabu Siliwangi meninggalkan keyakinan Islamnya dan kembali memeluk kepercayaan Siwa, yaitu semacam sekte dari agama Hindu. Karena alasan hal inilah yang membuat kegelisahan ketiga putra-putrinya akhirnya bersepakat meninggalkan istana Pajajaran. Secara singkat, kisah tiga putra-putrinya Pajajaran tersebut kemudian berguru kepada Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati yang berada di Gunung Jati. Kelak di kemudian hari, Pangeran Walangsungsang membuka hutan Caruban dan mendirikan Kesultanan Cirebon serta bergelar sebagai Pangeran Cakarbuana dan sering juga disebut sebagai Mbah Kuwu Sangkan. Sementara sang putri Siliwangi dinikahi oleh gubernur Mesir yang dari pernikahannya lahirlah Syarif Hidayatullah yang kemudian hari dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yang memperkuat terbentuknya Kesultanan Cirebon bersama pamandannya yang sekaligus merupakan mertuanya di Caruban Nagari. Maka adalah Prabu Kian Santang yang merupakan putra bungsu dari tiga bersaudara itu banyak menapaki ilmu-ilmu kanuragan, baik lahir maupun batin,
kepada guru-guru supranatural. Sang pangeran yang terkenal sakti mandraguna ini menjadi kesatria pilih tanding yang tak terkalahkan di tatar parahyangan. Sehingga para resi menyebut Pangeran Kian Santang sebagai Pangeran Gagak Lumayung, Maung Lodaya, dan Pangeran Jaka Sengara. Karena dalam berbagai laga tanding, Pangeran Kian Santang bahkan tak pernah bisa melihat darahnya sendiri. Sobat TH2, perpisahan antara anak dan ayah pada Trah Pajajaran ini adalah karena terjadi akibat perbedaan keyakinan akidah. Timbullah cita-cita luhur dari sang putra yang bernama Pangeran Kian Santang untuk merebut hati sang ayah agar kembali memeluk Islam. Jika disebutkan bagaimana upaya Kian Santang dalam menyadarkan ayahandanya, maka inilah lembar kisah Leuweung Sancang. Titi mangsa perjalanan kekuasaan Pajajaran menjadi kian pudar ketika syiar Islam mulai menyinari parahyangan sebagai akibat gencarnya dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang tak lain adalah cucu Prabu Siliwangi. Sementara wilayah timur Pajajaran menjadi status quo setelah beberapa kerajaan kecil bergabung ke dalam kekuasaan Kasultanan Cirebon yang pusat pemerintahannya berada di Istana Pakungwati dan dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang tak lain adalah merupakan putra dari Prabu Siliwangi sendiri. Konon pada titi mangsa inilah Prabu Siliwangi ngahyang, yaitu menghilang entah pergi kemana. Demikian pula lenyaplah istana berserta seluruh isi dan seluruh pasukan Wadya Balat kerajaan Pajajaran. Dengan kondisi yang seperti itu, menjadikan Pangeran Kian Santang menemui kesulitan dalam melakukan pencarian di mana keberadaan ayahandanya. Sampailah pada sewaktu-waktu ketika Pangeran Kian Santang mendengar kabar bahwa ayahandanya sering berada di sebuah pantai di selatan hutan Naringgul dan Cidaun. Upaya Kian Santang tak sia-sia. Di pantai tersebut bisa berjumpa dengan ayahandanya. Sembah sungkem Pangeran Kian Santang melepas kerinduan yang disambut pelukan hangat ayahandanya. Tak berselang lama dalam dialog kemesraan antara seorang anak dengan ayahnya itu, Pangeran Kian Santang menyampaikan maksudnya, yaitu mengajak agar Prabu Siliwangi kembali memeluk Islam. Dalam dialog itu, Prabu Siliwangi berkata bahwa ingsun sebagai raja harus tetap memiliki kemampuan adikodrati. Sedangkan kalau ingsun memeluk Islam yang hanya mengajari budi pekerti serta cenderung melarang ilmu-ilmu kanuragan akan membuat ingsun lemah dalam adikodrati. Jangan-jangan kamu pun akan meminta ingsun untuk disunat sebagaimana sunnah dari nabimu. Sobat TH2, sindiran Prabu Siliwangi tentang sunat inilah yang kemudian menimbulkan sebuah cerita bahwa di Batu Kukumbung itu adalah tempat di mana Prabu Siliwangi disunat oleh putranya. Izinkan kami untuk meluruskan bahwa di Batu Kukumbung tidak terjadi peristiwa sunatan, dan apabila ada batu karang yang mirip kursi sunatan, itu bukanlah tempat terjadinya sunatan Prabu Siliwangi, tetapi semata-mata merupakan gejala alam pada karang di atas Batu Kukumbung tersebut, sehingga terbentuk seperti kursi sunatan. Semoga pelurusan narasi kami dapat menjadi kisah normatif dengan mengingat keluhuran budaya dan adat istiadat Sunda. Pada perjumpaan Prabu Siliwangi dengan Pangeran Kian Santang di Batu Kukumbung itu, bahwa Prabu Siliwangi bersikap sinis dan menolak memeluk Islam kembali. Selanjutnya, Prabu Siliwangi menorehkan kaki kirinya di atas batu karang sehingga menimbulkan jejak guratan yang besar dan panjang, melebihi ukuran kaki yang normal. Sementara pada pijakan kaki kanannya juga menapak sebuah jejak kaki. Kepada Pangeran Kian Santang ia berkata, jika ia memeluk Islam, maka kemampuan adikodrati seperti ini pun akan hilang dari diri ingsun.
Pangeran Kian Santang tersenyum dan berkata kepada ayahandanya bahwa di dalam Islam persoalan adik kodrati adalah hal yang biasa yang disebut khawarikul adat. Kemudian Pangeran Kian Santang berkata kepada ayahandanya, "Jika Kanjeng Rama ingin tahu bukti dari apa yang saya katakan, lihatlah batu yang saya injak ini menapakkan jejak kedua kakiku." Prabu Siliwangi terkejut bahwa sang putra menjawab tantangan dirinya dengan begitu mudah dan tak nampak melakukan persiapan seperti konsentrasi sebagaimana dirinya ketika akan membacakan sebuah mantra. Prabu Siliwangi benar-benar terdiam dan merasa malu di hadapan putranya. Sampai akhirnya Pangeran Kian Santang membuyarkan kebingungan Prabu Siliwangi dengan kembali menyampaikan ajakan agar ayahnya bersedia kembali memeluk Islam. Prabu Siliwangi yang belum mau menerima ajakan putranya hanya memandang wajah putranya dalam kebingungan. Bersamaan dengan deburan ombak yang keras tiba-tiba menghantam pantai itu, Prabu Siliwangi memilih pergi dengan kemampuan ilmunya, ngahiang, yaitu kembali menghilang dari pandangan mata putranya. Dia pergi entah kemana. Pangeran Kian Santang tertunduk sedih melihat sikap ayahandanya yang tidak bersedia menerima ajakan mulianya. Sambil menatap lautan lepas, di pelupuk mata Kian Santang berurai air mata dalam doa yang khusyuk untuk terus melakukan ajakan dengan kembali mencari di mana keberadaan ayahandanya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan karena perbuatan Pangeran Kian Santang yang sesungguhnya mulia tapi lancang dalam pandangan adat istiadat kuno, sehingga dari perbuatan tersebut muncullah kata sancang dengan pengertian Kian Santang lancang. Karena pertemuan Kian Santang dengan Prabu Siliwangi itu terjadinya di Batu Kukumbung, maka kemudian tempat itu pula disebut sebagai Sancang Satu. Karena di tempat itu merupakan tempat pertama pertemuan saat Kian Santang mengajak agar ayahandanya bersedia memeluk Islam kembali. Demikianlah tabir misteri Batu Kukumbung jika ditarik benang merahnya dari kisah Pajajaran. Sementara jika ada yang mengkisahkan bahwa Batu Kukumbung adalah merupakan tempat Ratu Pantai Selatan menyimpan berbagai perhiasan emas, itu artinya menjadi kisah terpisah dari narasi yang kami bacakan di atas, sampai pada sebuah waktu ketika tabir itu terbuka. Demikianlah penuturan narasi kami, hati-hati. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib Sampurasum. Sobat TH2, inilah titik Sancang Satu atau masyarakat luas mengenalnya dengan Batu Kukumbung. Dan disinilah tempat perjumpaan seorang Raja Pajajaran dengan putranya yang disaksikan oleh Ratu Pantai Selatan. Saya akan tunjukkan jejak kaki Prabu Siliwangi. Ikuti saya. Sobat TH2, inilah guratan tapak kaki Sri Baduga Prabu Siliwangi. Saya akan mencoba menapaki guratan telapak kaki beliau. Lihat, sebesar inilah telapak kaki beliau. Masya Allah. Ada ular, ada ular.
kedua, saat saya akan mengangkat batu tadi terasa berat. Ternyata pas setelah dibuka, di dalamnya ada ular. Beruntung saya selamat. Hati-hati. Entahlah, bagaimana pendapat Anda tentang misteri di Tatar Parahyangan ini? Yang pasti kami hanya mengeksplorasi dari beberapa sumber yang telah kami himpun. Semoga manfaat. Hati-hati. Demikianlah penuturan narasi kami. Sampai jumpa pada persembahan berikut kami nanti.